Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan dan juga kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat dan juga kesehatan yang kita miliki, mudah-mudahan mengantarkan juga menguatkan dan meningkatkan amal soleh kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang kita miliki dan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita pertanggungjawabkan dengan sangat baik tanpa ada halangan sedikit pun nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa serta mengajarkan agama yang mulia dan sempurna ini, sehingga tidak ada agama yang diridhoi dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yakni yang akan diterima, hanya agama Islam. Begitu banyak agama di dunia ini, begitu banyak kepercayaan aliran di muka bumi ini, semuanya batal, semuanya akan ditolak kecuali mereka yang berkepercayaan beraliran agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala serta menerima kenabian atau kenubuwahan Nabi Muhammad SAW. Ikhwat iman rahimakumullah, di kesempatan kali ini karena kita memasuki bulan Dzulhijjah, kebetulan hari ini hari Rabu 4 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di satu sisi lain, tapi di satu sisi lain ada musibah yang tak kunjung usai, musibah yang tak kunjung reda, entah kapan atau entah sampai kapan wabah ini akan berakhir, tapi yang pasti tidak ada yang bisa dan yang berhak mengakhiri serta menghilangkan wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keimanan dan juga kesabaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Mudah-mudahan senyum dan syukur kita kepada Allah dengan diangkatnya wabah ini begitu sempurna. Di satu sisi lain bersyukur dengan kurban, di sisi lain bersyukur dengan hilangnya wabah ini. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syariat kurban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ataupun yang Allah syariatkan untuk umat Islam sebagai hari yang kedua setelah Idul Fitri, di mana Rasulullah SAW dalam banyak hadis meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbahagia, berbangga ataupun bersukacita ketika memasuki hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi waktu iman rahimakumullah, banyak di antara kita yang hanya memerhatikan, hanya mempedulikan Idul Fitri saja, sementara Idul Adha seolah tidak begitu penting, tidak segenggam gempita di Idul Fitri. Waktu iman rahimakumullah, dalam surat Al-Kautsar yang sering kita baca dalam sholat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka
dirikanlah sholat lirabbika, hanya untuk Tuhanmu. Jadi sholat yang diperintahkan bukan hanya gerakan dan juga syarat demi syarat dipenuhi beserta rukunnya, tapi harus dipenuhi niatnya juga, lirabbika, hanya untuk Tuhanmu, bukan untuk memenuhi apa istilahnya candaan orang. Karena sering misalnya dicandai, ayolah sekali-kali ke masjid, kemudian dia ke masjid karena dicandai oleh temannya tersebut, maka sholat yang seperti itu menurut ayat tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang sholat karena dirinya malu dengan mertuanya, misalnya dia sholat ke masjid karena malu gitu, masa mertua ke masjid terus, saya enggak. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dalam ayat tersebut menegaskan bahwa sholat yang diterima dan diperintahkan oleh Allah itu adalah lirabbika, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhlas. Arti sholat dalam pengertian ayat ini yang harus dibenarkan adalah aspek batinnya, aspek dalam jiwanya, bahwa niat melaksanakan sholat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanhar, Allah merintahkan setelah sholat itu wanhar, dan berkurbanlah atau menyembelihlah. Jadi kita maklum di praktek ataupun di Idul Adha, ketika setelah sholat Idul Adha beres dilaksanakan, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan menyembelih hewan binatang kurban. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, makanya di antara sunnah Idul Fitri dan Idul Adha berbeda. Jika Idul Fitri agak siang sedikit, maka Idul Adha harus lebih gasi atau lebih pagi, karena akan ada rentetan acara lain setelah sholat, yakni ibadah kurban, dimana ini menjadi syiar ataupun istilahnya itu iklan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama yang lainnya. Selain di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisyaratkan di dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikulli ummatin, dan setiap umat, ja'alna, kami telah jadikan. Berarti bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, setiap umat yang terdahulu pun telah Allah jadikan mansakan, syariat kurban atau tata cara, yadhkurusmallah, untuk menyebut, meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang diberikan rezeki kepada mereka dari berupa hewan ternak ataupun hewan peliharaan mereka. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa syariat kurban itu di satu sisi memakan istilahnya hewan kurban tersebut, tapi ada yang paling inti, yakni liyadhkurusmallah, untuk menyebut, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum Idul Adha ataupun pemotongan hewan kurban tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk takbir lebih lama dibanding Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri disyariatkan setelah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri, maka Idul Adha jauh lebih lama dibanding Idul Fitri, di mana asar pada saum Arafah sudah dimulai takbir sampai hari tasyrik selesai, boleh mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti daripada kurban ini adalah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengorbankan binatang peliharaan
yang dimiliki oleh manusia, baik itu milik pribadi ataupun dengan cara membeli dari orang lain. Fa ilahukum ilahun wahid, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yang esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tujuan khusus dari ibadah kurban ini adalah untuk meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman rahimakumullah, di ayat 36 dan 37 Allah menguatkan, wal budna, dan unta-unta itu ja'alnaha lakum, Allah menjadikannya untuk kalian, min sya'airillah, di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara untuk memperlihatkan agama Islam ini dengan cara memeriahkan ibadah kurban, dengan cara meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakum fiha khairun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam syariat kurban itu fiha khairun, di dalamnya ada kebaikan. Jadi orang kalau berkurban kemudian ikut berpartisipasi dalam proses misalnya menguliti binatang kemudian membaginya, itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau dalam istilah Islam itu kan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa berkurban, dia berkurban. Tidak bisa berkurban, tapi bisanya hanya membantu, misalnya mencarikan rumput, kerjakan. Bisanya hanya membawa sapinya dari kandang kemudian ke tempat penyembelihan, bisanya itu lakukan. Bisanya hanya menimbang sekian ons, sekian kilo, lakukan. Maka di dalamnya ada kebaikan, baik untuk yang berkurban, baik panitia yang ikut dalam kemantirian berkurban, atau mereka yang menerima daging kurban. Jadi semuanya akan mendapatkan kebaikan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan fadhkurusmallah, maka sebutlah nama Allah. Jadi dalam ayat ini dan ayat yang sebelumnya pun sudah dijelaskan harus disebut nama Allah. Jadi Idul Adha itu intinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam prakteknya, dalam penyembelihan tidak disebut nama Allah, ya bukan kurban namanya. Biasanya kan kita melihat orang-orang baik yang menyembelih ataupun orang-orang yang menarik tambangnya, mereka mengatakan Allah, 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 itu bagus. Karena itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diagungkan namanya. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha, dan ketika beres daging itu dibagikan, fakulu minha, maka makanlah dari hewan kurban tersebut. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan karena kurban ini kan disebutnya nanti setelah Idul Adha itu ayamut tasyrik, maka ada yang menyebutkan tidak boleh disate, karena kan tasyrik itu harus dijemur, dibikin dendeng. Tapi para ulama menyebutkan tidak apa-apa, yang penting dagingnya sudah tersalurkan, mau diapakan silahkan, yang penting dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu disate, mau digulai ataupun yang sejenisnya. Maka ayat ini begitu umum, fakulu, maka makanlah. Nah, makan ini kan bebas, mau disate, mau digulai ataupun mau dibikin apapun bebas. Iman rahimakumullah, dalam ayat 37 Allah menyebutkan la yanalullaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya, walakin yanaluhu taqwa, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Jadi hewan kurban itu kan setelah dikurban ya dimakan lagi sama manusia, tidak ada yang dimakan oleh Allah sedikit pun. Iman rahimakumullah, berbeda dengan agama lain ataupun kepercayaan orang lain. Ketika mereka menyembelih kerbau misalnya, mereka melemparkan kepalanya
misalnya di Gunung Kidul mereka melemparkan kepala sapi supaya Nyi Roro Kidul tidak marah misalnya. Nah, itu kan ada perbedaan jelas sekali. Kalau dalam Islam tidak akan sampai kepada Allah itu darah maupun dagingnya. Artinya kurban itu tidak dikonsumsi apalagi dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurban ini pembuktian ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini dalam pikiran orang awam, kurban itu istilahnya memang mengorbankan hewan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya dia sedang membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman rahimakumullah, dari 3 ayat ini dalam surat Al-Hajj, yakni surat ayat 34, 36 dan 37, serta di dalam tadi surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah kalian kemudian menyembelih. Nah, iman rahimakumullah, kalau lihat tafsir dari surat Al-Kautsar, sebelum ayat fasholli lirabbika wanhar, Allah menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat dan juga berkurban karena sudah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima, yang kita miliki saat ini, maka sudah sepantasnya untuk berkurban. Nah, iman rahimakumullah, kurban sendiri berasal dari bahasa Arab, dari qariba yaqrabu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarib yaitu dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah kurban ini. Nah, iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki keleluasaan, walam yadoh, kemudian dia tidak berkurban. Jadi orang-orang yang memiliki cukup harta, berarti syariat kurban ini tidak semua orang mampu, hanya orang-orang yang memiliki keluasan harta. Walam yadoh, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka kata Rasul, maka hendaknya dia tidak boleh mendekati masjid kami atau tempat sholat kami. Nah, iman rahimakumullah, berarti begitu keras larangan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang memiliki keluasan rezeki tidak mau berkurban dengan alasan rugi begitu. Karena kalau dihitung-hitung kurban misalnya sapi 3 juta, mending ditabung ataupun membeli gadget terbaru misalnya. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak mengukur bahwa seluruh harta, seluruh badan, seluruh waktu yang dimilikinya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang sudah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli, maka dia sholat di rabbika, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Di iman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini hanya membahas tentang motivasi ataupun perintah dalil Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengisyaratkan ibadah kurban, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan juga salah satu hari raya yang mesti diramaikan, dirayakan dengan begitu semarak bukan hanya Idul Fitri, tapi Idul Adha pun harus disamakan, yakni diramaikan dan juga disemarakkan. Terakhir ya iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya ayuhan nas, sesungguhnya wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya setiap ahli bait, min kulli amin udhiyah, dari setiap tahunnya disunnahkan berkurban. Jadi Nabi hanya memberikan minimal setiap keluarga itu setiap tahunnya berkurban. Jangan sampai namanya keluarga besar tapi tidak ada satupun yang kurban. Jadi ini sudah mewakili orang lain gitu. Kalau dalam keluarga besar ada 12 keluarga, 12 cabang keluarga itu tidak ada yang berkurban, maka kata Nabi fala yaqrabanna musallana, maka tidak boleh mendekati musala. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk mengagungkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah kurban ini di masa pandemi. Banyak orang yang begitu membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan infak yang di waktu dharra, di waktu yang tidak mengenakan, waktu yang tidak lapang, akan Allah Subhanahu wa taala terima dan bernilai ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.